menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat biadab, sangat tidak manusiawi, sangat terkutuk, menjijikkan, memalukan. Saya kira atau saya prediksi Ferdinand tidak lama mudah-mudahan tertangkap. Ya, kalau prediksi saya mungkin dalam minggu ini udah ketangkep. Saya optimis kalau orang tua punya kepedulian terhadap anaknya, perhatian, paling nggak generasi-generasi kita akan lebih terjaga perilakunya. Ayolah kita jadi YouTuber yang berfaedah, YouTuber yang bermanfaat, YouTuber yang menebarkan kebaikan-kebaikan buat sesama. Bukan YouTuber yang asal banyak viewer dan banyak subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nih saya habis sholat taraweh, terus tadarus sebentar, terus baca-baca buku, ya namanya belajar ya. Bukunya buku desain grafis. Ya. Umur udah tua tapi kita tetap harus belajar. Jadi ada waktu senggang kita belajar. Jadi memperkaya hasanah pengetahuan kita. Setelah itu ada waktu lagi, jadi saya bikin konten. Ya mudah-mudahan konten-konten saya bermanfaat lah ya teman-teman. Bukan konten yang ngawur. 2 hari ini tuh kita dihebohkan oleh 3 orang YouTuber anak muda. Ya saya bilang itu benar-benar luar biasa. Luar biasa biadab. Saya nggak habis pikir gitu loh. Nggak habis pikir ada orang yang seperti itu, ya kan? Heran. Ya, kok ya segitunya gitu loh. Kalau bahasa Jawa bilang tuh ada pepatah mengatakan ngono ya ngono ning ojo ngono. Ya gitu loh. Silahkan lu mau berbuat sesukamu, sekehendakmu, tapi mbok ya dipikir-pikir dulu, tahu batasannya, jangan berlebihan. Siapa namanya? Lupa saya. Ferdian Paleka atau Paleka? Ferdian Paleka. YouTuber yang memberi bingkisan ke orang-orang, ngomongnya itu makanan, tapi ternyata itu isinya sampah. Terlepas siapa yang diberi, apa itu anak-anak atau waria atau perempuan nakal atau apapun lah, tapi toh mereka juga manusia yang harus kita juga ya manusiakan gitu. Kita harus memanusiakan manusia. Ya mereka salah mungkin dalam masa-masa PSBB ini, mereka masih berkeliaran. Tapi bukan dengan cara seperti itu Anda menghukum dia atau memperlakukan mereka, dan juga bukan wewenang kita. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat biadab, sangat tidak manusiawi, sangat terkutuk, menjijikkan, memalukan. Saya lihat mukanya juga muak. Kok ada orang seperti itu?
kok ada orang yang sekonyol itu. Tadi saya bilang, ngono ya ngono ning ojo ngono. Ya, ada pepatah Jawa mengatakan urip iku urup. Jadi hidup itu ya sebisa mungkin kita bermanfaat buat orang lain. Hidup itu sebisa mungkin kita bermanfaat buat orang lain. Seandainya kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain, ya setidaknya kita nggak merugikan orang lain. Boro-boro ngasih duit kepada anak yatim, kepada orang-orang nggak mampu, atau mengajak mereka ke jalan yang benar, memberi pencerahan ilmu, ini malah menistakan mereka. Mungkin motifnya, ya namanya YouTuber ya, pasti kepengen bahwa video itu viral, video itu ditonton oleh banyak orang, sehingga nambah viewer, sehingga dia punya pendapatan yang lebih dari YouTube. Tapi mbok ya jangan merugikan orang lain. Silakan Anda berperan sebagai YouTuber, membuat konten apapun, silakan. Tapi tolong sebaiknya bikinlah konten-konten yang bermanfaat. Ini juga pasti bukan salah daripada si anak itu aja ya. Inilah problem bangsa kita. Inilah problem bangsa kita yang harus kita selesaikan bersama. Anak-anak muda ini kan sebenarnya generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa yang seharusnya dia belajar. Saya aja yang udah tua masih suka baca buku di waktu-waktu senggang. Apalagi ini anak-anak muda. Jangan berbuat yang merugikan diri sendiri. Anak muda itu harus kreatif, tapi kreatif yang positif, bukan kreatif yang konyol seperti ini. Jadi saya pribadi sebagai masyarakat awam, sebagai mungkin sesama YouTuber merasa malu. Saya mengutuk keras tindakan daripada Ferdinand Paleka dan teman-temannya. Perbuatan yang sangat menjijikan, perbuatan yang sangat biadab, perbuatan yang sangat memalukan, perbuatan yang tidak memanusiakan manusia. Dan saya harap ini buat pelajaran buat para YouTuber lain. Bikinlah konten-konten yang kreatif, konten-konten yang bermanfaat buat sesama, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang berfaedah. Saya juga heran kadang-kadang kita sebagai YouTuber, saya pribadi membuat konten-konten yang saya usahakan sebisa mungkin bermanfaat. Tapi ternyata sepi viewer dan sepi subscriber. Ya mungkin itu nasib saya. Dan yang saya heran banyak sekali YouTuber-YouTuber yang membuat konten-konten itu tidak bermanfaat, tapi subscribernya banyak dan viewernya banyak. Nah ini juga salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama kepada para orang tua, untuk mendidik anak-anaknya, untuk memonitor anak-anaknya itu pegang HP itu menonton apa, menonton konten apa. Ini peran orang tua. Karena seandainya anak itu salah dalam mengkonsumsi tontonan, itu nanti akan berbahaya buat pola pikirnya dia.
Sehingga terjadilah anak-anak generasi yang memalukan seperti Ferdian Paleka ini. Ya kan? Jadi mohon kepada orang-orang tua, mungkin karena kesibukan sehingga mereka tidak memperhatikan tingkah pola anak sehari-hari, tapi ya sempatkanlah pendidik mereka, akhlak mereka, moral mereka, kasih pelajaran-pelajaran yang baik. Kalau emang nggak sanggup ya tolong titipkan anak-anak itu ke guru ngaji kalau mereka beragama Islam, agar generasi kita itu punya punya anak-anak muda, generasi-generasi penerus yang unggul, bukan generasi-generasi penerus yang konyol seperti ini. Jadi mohon kepada orang tua, ini bukan sekedar salah si anak itu, tapi saya yakin ini adalah kesalahan orang tua juga, karena mungkin orang tuanya kurang memberi pendidikan moral, pendidikan agama yang cukup terhadap si anak, sehingga anak berperilaku aneh dan menyimpang. Jadi mohon kepada orang tua lain agar bisa memonitor anaknya, tontonannya apa, bergaul sama siapa. Ya. Saya yakin kebanyakan anak masih nurut sama orang tua, masih segan sama orang tua. Jadi saya optimis kalau orang tua punya kepedulian terhadap anaknya, perhatian, paling nggak generasi-generasi kita akan lebih terjaga perilakunya. Pesan juga buat youtuber-youtuber lain, mbok ya jangan cuman bikin video prank, konten prank, bikinlah video-video atau konten-konten yang mengedukasi, konten-konten yang bermanfaat buat sesama anak bangsa. Kadang saya juga heran, kok ya mereka nggak merasa bersalah begitu, para youtuber itu membuat konten-konten seperti itu. Tolonglah sekarang, oke, saya ajak teman-teman youtuber, meskipun saya sebagai pemula dan mungkin youtuber-youtuber lain sudah sukses, tapi nggak ada salahnya saya memberi masukan. Ayolah kita jadi youtuber yang berfaedah, youtuber yang bermanfaat, youtuber yang menebarkan kebaikan-kebaikan buat sesama, bukan youtuber-youtuber yang asal banyak viewer dan banyak subscriber. Pesan saya juga buat para penonton YouTube, ya pilih-pilihlah channel yang bermanfaat. Misalkan pengajian-pengajian, kajian ilmu Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Habib Taufik, Gus Baha. Itu kalau konten-konten yang religi ya. Atau kalau musik mungkin ada Dunia Manji, atau Video Legend Ahmad Dhani, itu musik. Itu kalau misalkan politik ya bisa mungkin Refli Harun ditonton, atau Indonesia Liars Club ya, seperti itulah tontonan-tontonan yang bermutu, yang ada gizinya, ada ilmunya, sehingga ketika kita menonton konten-konten yang bermanfaat, itu akan menambah wawasan kita, akan menambah pengetahuan kita menjadi semakin dewasa, menjadi semakin pintar,
dan semakin punya wawasan yang luas. Nah, kalau anak-anak muda kita punya tontonan-tontonan yang bermutu, saya yakin itu akan menambah kualitas generasi muda kita. Kembali ke Ferdinand, saya kira atau saya prediksi Ferdinand tidak lama, mudah-mudahan tertangkap. Ya, kalau prediksi saya mungkin dalam minggu ini udah ketangkep. 2 hari ini saya pikir, insya Allah saya doakan Pak Polisi, agar bisa menangkap. Informasi yang saya dapat tadi sore, saya baca berita bahwa Pak Polisi sudah mendeteksi keberadaan si Ferdian Paleka ini di kota Bogor, kota istri saya di sana. Kenapa kok saya bisa berani memprediksi Ferdian Paleka itu ketangkep paling lambat 2 hari? Ya, Ferdian Paleka itu anak muda ya. Anak muda itu biasanya nggak mau prihatin. Pasti dia tetap kepengen keluar, nyari makan. Itu satu. Tetap muter-muter. 2, mungkin dia juga pegang duitnya terbatas. Ada serinya lah. Sehingga nanti saatnya kehabisan duit 2-3 hari ini pasti dia akan menampakkan diri, apakah itu menghubungi keluarganya atau menghubungi temannya, sehingga itu akan terlacak posisinya. Nah, yang ketiga mungkin ya saya bilang tadi, karena YouTuber nggak terlalu besar, ekonominya juga pas-pasan. Saya pikir, saya lihat ekonominya pas-pasan, sehingga dia mungkin relasinya juga terbatas. Ketika relasinya terbatas, maka wilayah dia itu sempit. Ketika wilayahnya sempit, maka polisi lebih cepat bisa memetakan dan menangkap. Beda sama orang kaya. Kalau orang kaya, koruptor, uangnya banyak, tabungannya banyak, relasinya banyak, kan, jadi dia lebih susah ditangkap. Tapi kalau ini saya yakin 2 hari, 3 hari ketangkep. Saya optimis ini hari Kamis, mudah-mudahan paling lambat Sabtu atau Minggu sudah tertangkap. Dan mohon itu menjadi pelajaran buat teman-teman YouTuber. Sekali lagi ini pelajaran buat kita semua, termasuk saya. Bikinlah konten-konten yang bermanfaat dan berfaedah, karena itu akan menjadi nilai ibadah buat kita semua. Kepada Pak Polisi dan penegak hukum, saya mohon dengan sangat, Ferdian Paleka ini mohon diproses semaksimal mungkin lah, yang ya setimpal dengan kesalahannya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini cuma sekedar sharing, ngobrol-ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut belajar lagi. Lumayan, belum ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.